semuanya, sekarang saya akan kembali lagi menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @awindas dengan judul Teror Noni Belanda di Losmen Kencana. Gara-gara terjebak hujan membuatku terpaksa menginap di Losmen Kenanga dan bertemu dengan Noni Belanda yang berwajah penuh darah. Aku menatap jarum jam yang menggantung pada dinding kayu yang menunjukkan pukul 4:30 sore. Lalu menatap keluar rumah yang masih menyisakan tetes air hujan. Meski tidak sederas tadi, namun suasana yang mulai remang-remang membuatku gelisah. Belum lagi kabut tebal menyelimuti sekitar. Ekor mataku melirik laki-laki berpeci hitam yang tengah sibuk dengan gawainya. Ada sedikit ragu memanggilnya, tapi aku tak punya pilihan lain. "Mas," panggilku dengan suara sangat pelan, bahkan serupa bisikan. Namun laki-laki di sebelahku itu mendengarnya. Dia menoleh dan menjawab, "Iya, Mbak, gimana?" "Aku boleh minta tetheringnya sebentar enggak? Ponselku nggak ada sinyal. Mau pesan homestay saja. Udah mau malam. Aku nggak berani pulang kayaknya," ujarku menatap kedua mata sayunya dengan penuh harap. "Mbok yang nginep di sini aja, Mbak. Pulang besok pagi," sahut seorang wanita paruh baya yang baru saja keluar dari ruang tengah menuju ruang tamu, tempat aku dan Mas Ilham berada. Bibirku tersenyum tipis. "Nggih, Bu, gak enak sama tetangga. Mbok jadi fitnah," jawabku pelan. "Gak apa-apa sebenarnya, Mbak. Nginep di sini saja. Nanti bisa tidur di kamar Linda yang kosong. Baru besok pagi pulang," sahut Mas Ilham yang juga menyuruh untuk menginap juga. Aku menggeleng pelan. "Enggak deh, Mas. Enggak enak." Beberapa menit kemudian, aku menemukan homestay murah yang masih ada di sekitar rumahnya Mas Ilham. Lumayan, semalam hanya 60.000. Ngirit dompet, pikirku. "Bagaimana, Mbak? Sudah ketemu homestaynya?" tanya ibunya Mas Ilham. Aku mengangguk dan memberitahu Mas Ilham dan ibunya. "Sudah, Bu. Namanya Losmen Kencana. Lumayan dekat dari sini. Hanya 200 meter saja." Aku mengangguk dan memberitahu Mas Ilham dan ibunya. Mendengar nama Losmen Kencana, Mas Ilham dan ibunya tampak bertukar pandang dengan kedua mata yang terbuka lebar dari sebelumnya. "Dekat kan dari sini?" pertanyaanku membuyarkan lamunan mereka. "Oh, iya dekat kok. Arahnya yang mau ke telaga," jawab Mas Ilham dengan mimik wajah yang tak bisa aku mengerti. "Yakin mau nginep di situ, Mbak?" tanya ibunya Mas Ilham meyakinkan. "Iya, Bu. Cuma ini penginapan yang dekat sini. Lainnya pada jauh semua." Mas Ilham pun mengantarku hingga depan Losmen Kencana. Aku melihat bangunan rumah itu memang seperti bangunan peninggalan Belanda. Terlihat dari arsitekturnya yang khas. Entah kenapa hatiku tiba-tiba ragu untuk melanjutkan melangkah. Melihat bangunan rumah itu yang tampak sepi juga terpisah dari rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya, persis di bawah bukit. Namun, aku tak ada pilihan lain. Mau menginap di homestay yang ada di kota wisata pun lumayan jauh. Jadi, aku memantapkan hati untuk menginap di Losmen Kencana. Toh cuma semalam, semoga aman, hiburku dalam hati. Setelah bertemu dengan pemilik homestay yang masih ditemani Mas Ilham, akhirnya laki-laki berpeci hitam itu pamit. "Kalau perlu apa-apa, telepon aku aja ya, Mbak," ujarnya menatapku dalam-dalam. "Iya, makasih, Mas." Mas Ilham mengangguk dan berbalik arah. Namun baru 5 langkah berjalan, dia kembali menoleh ke arahku yang masih menatap kepulangannya. "Kenapa, Mas? Kamu yakin mau nginap di sini? Enggak di rumahku saja?" tanyanya dengan cemas. Wajahku mendadak pias. Dalam hati aku bertanya-tanya, ada apakah sebenarnya di rumah ini? Namun rasa tak enak dalam hati mengalahkan keraguanku.
hingga aku tetap memilih untuk menginap di losmen Kencana. Hingga akhirnya aku benar-benar sendiri setelah kepulangan Mas Ilham. Setelah sholat Isya, aku memutuskan untuk langsung tidur. Mengingat aktivitas hari ini lumayan padat, apalagi setelah mendaki dan menuruni bukit. Namun baru saja mata ini terpejam, aku dikagetkan dengan suara lonceng yang berbunyi sangat nyaring. Aku pun langsung mengubah posisi menjadi duduk bersandar di kepala tempat tidur sembari menutupi tubuhku dengan selimut. Ketakutanku mulai menjadi saat mendengar suara kamar yang kutempati diketuk dengan pelan sebanyak 3 kali. Astagfirullah, apalagi ini? Gerutku sambil mengeratkan pegangan selimut yang menutupi tubuhku. Aku coba abaikan suara ketukan pintu kamar hingga suaranya menghilang dengan sendirinya. Aku yakin itu bukan manusia. Belum juga bernafas lega, aku kembali dikejutkan dengan suara riuh di plafon kamar yang kutempati. Suaranya jelas bukan tikus, seperti suara orang yang merangkak di dalam plafon. Ya Allah, lindungi aku. Selimut ku tarik hingga menutupi seluruh tubuhku. Bulu kuduku meremang sempurna. Tubuh kecil ini bergetar ketakutan. Suara di plafon berangsur menghilang. Kini aku merasakan selimut yang aku pakai ditarik perlahan hingga terhempas ke lantai. Aku menjerit sejadi-jadinya dengan kedua mata terpejam sempurna. Sumpah, demi apapun, aku tidak siap melihat makhluk jenis apapun yang tadi menarik selimutku. Tolong, suara itu terdengar sangat dekat di telinga, membuat tubuhku kembali menggigil. Ingin rasanya aku pingsan saja saat itu. Pergi, jangan ganggu aku, teriakku tanpa membuka mata. Tolong, suara itu kembali terdengar diiringi dengan isak tangis pilu yang menyayat hati. Aku gak bisa tolong kamu, pergi, jangan ganggu aku, tegasku. Hingga terasa hembusan angin kencang yang berputar-putar di sekitarku. Padahal ruangan ini tertutup rapat. Hanya ada satu jendela. Itu pun menghubungkan kamar dengan ruang tamu. Hanya beberapa detik saja dan suasana kembali sunyi. Aku pun memberanikan diri membuka kedua mata perlahan. Masih mencoba menormalkan nafasku yang engos-engosan. Kosong. Tak ada siapapun di dalam ruangan ini. Baru saja bisa bernafas lega, aku kembali dikejutkan dengan suara isak tangis seorang perempuan di luar kamar. Penasaran, aku pun mencoba memberanikan diri mengintip dari jendela. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku menyingkap sedikit gorden yang menutup jendela. Sepi, sunyi, dan tak terlihat siapapun di lorong losmen. Siapa yang menangis? Gumamku. Tiba-tiba saja, sosok perempuan berambut pirang dengan wajah penuh darah muncul dari bawah jendela. Kepalanya hampir terlihat putus. Membuatku refleks berteriak dan langsung menutup gorden dengan tangan gemetar. Tubuhku kembali gemetar hebat. Sekuat tenaga, aku meraih ponsel yang tergeletak di meja. Namun, sialnya ponselku tidak menangkap sinyal. Membuatku tak bisa menghubungi Mas Ilham untuk meminta bantuan. Tolong, pergi dari sini. Aku pun hanya bisa terisak ketakutan seorang diri. Duduk meringkuk dan bersandar pada tempat tidur. Sambil terus berdoa memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Hingga sebuah ketukan pintu membuatku sedikit terperajak. Aku semakin erat memeluk kedua kakiku. Mentalku sudah benar-benar down karena teror noni Belanda yang meminta tolong, entah untuk apa. Mbak Laras, buka pintu, ini aku Ilham. Sosok yang mengaku sebagai Ilham masih terus mengetuk pintu. Namun aku abaikan. Aku takut jika makhluk tersebut menyamar menjadi Mas Ilham.
Hanya isak tangisku yang terdengar. "Mbak Laras, buka pintunya!" Suara yang masih mirip Mas Ilham terdengar cemas, membuatku yakin jika itu benar-benar Mas Ilham. Aku mencoba meraih handle pintu dan membukanya. Benar saja, laki-laki berpeci hitam itu berdiri dan menatapku dengan cemas. Kemudian menghampiriku yang masih terduduk lemas di lantai yang dingin. "Astagfirullah, Mbak Laras." Dia membantuku berdiri, kemudian meraih tas ranselku dan membawaku keluar dari losmen tersebut. Kami pergi tanpa pamit pada pemilik losmen Kencana. Aku tak peduli lagi kemanapun Mas Ilham membawaku, asal bisa pergi dari tempat penuh dengan teror tersebut. Sesampainya di rumah Mas Ilham, dia kembali menuntunku masuk ke dalam rumahnya. Ibunya Mas Ilham pun langsung memelukku dengan cemas. "Astagfirullah, Mbak, apa yang terjadi?" Aku hanya menggelengkan kepala. Rasanya tak sanggup menceritakan apa yang baru saja aku alami di losmen Kencana. "Duduk dulu, Mbak. Minum ya biar tenang," ujar Mas Ilham sambil menyodorkan segelas air putih padaku. Aku menerimanya dan meneguknya perlahan. Hingga hati ini terasa tenang, aku pun benar-benar bisa bernapas lega sekarang. Setidaknya Mas Ilham datang tepat waktu untuk menyelamatkanku.